tinggal di daerah Muhammad Tobat. Daerah yang aku tinggal itu dulu masih satu syarat. Dulu itu masih banyak pesawahannya. Rumah-rumahnya kan nggak terlalu padat. Di daerah itu dulu aku punya pacar, namanya Dewi. Dia seumuran denganku. Aku selalu ingat kalau dulu waktu aku pulang sekolah, aku sengaja mengambil jalan berputar supaya bisa melihatnya menyapu halaman rumah sekolah-sekolah. Semua indah masa itu. Singkat cerita ini terjadi pada saat malam 17 Agustusan ketika aku semua remaja di daerahku lagi sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk perlombaan sehari, dari ekor gang sampai menancapkan pangkal pinang di lapangan. Tapi berbeda dengan aku yang cuma bermalas-malasan di kantor kelurahan sambil melihat teman-temanku dari bekerja. Aku sedikit kecewa karena Dewi tidak datang membantu persiapan 17 Agustusan. Adiknya Dewi, Ratna, dia bilang kalau Dewi sedang sakit, jadi nggak bisa ikut bantu. Tapi saudara, walaupun aku sebenarnya sangat berharap kalau Dewi bisa datang. Malam semakin larut dan tak terasa udah jam 1 pagi. Karena merasa enak dengan teman-teman yang masih kerja, aku pun segera pamit untuk pulang. Lagi pula sepertinya mataku sudah mengantuk. Aku sengaja mengambil jalan putar ya aku untuk menjemput Dewi sebelum pulang. Walaupun aku berpikir sepertinya tak mungkin juga ya kalau Dewi masih bangun. Akhirnya kita udah terlalu malam. Tapi ya siapa tahu keluarganya masih mau tidur. Soalnya kan besok 17 Agustusan pasti masih rame. Apalagi ayahnya Dewi adalah ketua RW-nya. Ketika mengambil jalan putar, tiba-tiba dari ujung gang rumah Dewi aku melihat dengan jelas Dewi yang memakai dasar putih berjalan ke arahku. Aku yang masih heran mencoba memperjelas pandanganku, tapi itu memang Dewi. Jarak semakin dekat dan melihat Dewi hanya menunduk dan tidak melihat arahku. Kemudian aku perhatikan untuk bertanya, "Wih, mau kemana kalau kayak gini? Lagian, bukan kamu sakit?" Pulang aja ya, mau bantuin. Dewi kemudian mengantarku dan berkata, "Mau nyusul bapak ke kelurahan?" Wajah Dewi pucat
mungkin karena dia lagi sakit dan ada bicaranya kuat sekali. Rambutnya seperti nampak dibiarkan terurai. Aku memaksa Dewi untuk pulang, dan akhirnya Dewi pun menurut. Belum sampai itu juga, tiba-tiba saja dengan nada lirih Dewi meminta aku untuk menggendongnya. Hah? Gendong? Gimana ya? Bingung. Kalau nanti sampai ada temanku yang lihat. Lagian aku harus lewat depan gang kalau mau mengenal Dewi, dan pastinya terlihat orang anak yang lainnya. Kalau ragu, aku mengangkat alat dan langsung menghadap padaku. Kemudian Dewi mengangkat aku, dan aku mulai berjalan sambil menggendong Dewi. Tapi sepertinya ada yang aneh deh. Badannya Dewi terasa sangat dingin. Mungkin karena dia lagi sakit. Dan beberapa menit aku berjalan menggendong Dewi. Tapi kenapa ya? Kok rasanya jauh sekali. Padahal ujung gang sudah terlihat dengan jelas. Dan aku gak bisa lihat kendaraan. Kendaraan yang lalu. Dan sekarang bahaya Dewi terasa makin berat. Karena lelah, maka aku bertanya sama Dewi, Wi, emang kalau jalan gak kuat ya? Tak ada jawaban dari Dewi. Tiba-tiba aku mendengar suara bahasan dari belakangku. Emang berat ya? Kok suaranya Dewi kok tiba-tiba berubah? Bukan seperti suara Dewi aku kenal. Wi, aku mencoba memastikan kalau yang aku gendong itu Dewi. Tapi kenapa beratnya gendong aku? Sontak berhenti dan aku melihat ke arah itu dan tangan yang memelukku sekarang lebih putih dan bulunya hitam dan panjang. Ini kan bukan tangannya Dewi yang kulihat.
Aku berusaha melihat ke belakang dan selintas aku melihat sesuatu seperti kain berwarna merah menjuntai di samping. Aku penasaran, pelan-pelan aku memalingkan ke muka dan ke belakang. Aku berusaha melepaskan akhirnya, tapi dengan dia terus berikut dan merasa kuat. Ternyata yang aku bilang tadi bukan Dewi. Ini terus bukan Dewi, melainkan sesosok wanita dengan berbagai menjuntai dan menggunakan kain merah. Matanya besar dan merah darah. Mulutnya mengeluarkan darah dan lidahnya panjang dan keluar. Tiba-tiba aku melihat Adi dan Reno berjalan ke arahku. Aku sudah berteriak, tapi Reno dan Adi, mereka berjalan sangat tenang sekali, seolah mereka tidak melihatku. Makhluk itu terus menjilati kupingku. Reno dan Adi hampir mendekatiku. Mereka berjalan dengan tenang, seperti mereka tidak melihat aku di situ. Reno, Adi. Ketika semuanya gelap dan aku tidak ingat apa-apa lagi, sayup-sayup aku mendengar suara orang mengaji. Mataku mulai terbuka dan aku bisa melihat ada ibuku, ayah, dan Dewi di sebelahnya. Dan juga ada temanku Reno dan Adi di sebelah Dewi. Aku terbaring, Mama. Aku gimana? Ini kan rumah sakit. Seketika itu kemudian ibuku menangis dan memelukku dengan erat. Dewi menyodorkan minum, dan setelah sadar aku bertanya pada mereka tentang hal yang terjadi denganku. Reno dan Adi bilang kalau aku sudah dinyatakan hilang selama 2 minggu. Sejak dari malam itu mereka melihatku di kantor kelurahan. Dan Dewi juga menambahkan kalau aku ditemukan di kebun pisang
milik Pak Suryo yang rumahnya tidak jauh dari kantor kelurahan, dan aku ternyata sudah koma selama 3 hari.